Halo Army of God semuanya, selamat datang di dalam ibadah AOG Regional Jawa Tengah DIY. Senang banget bisa menyapa kalian lagi dan saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah hari ini. Welcome home buat kalian semuanya. Saya rindu untuk memperkenalkan kelompok kecil yang kami miliki, namanya adalah Connect Group. So buat kalian yang baru pertama kali join hari ini, kepoin kita yuk di Instagram kita, namanya di GMS @GMS_Semarang dan YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Jangan lupa buat di subscribe ya teman-teman semuanya. Dan kami juga punya nomor hotline kalau kalian juga pengen kepo, tanya-tanya informasi dan pengen untuk di follow up juga, kalian langsung aja kontak ke nomor hotline kami di 08222 3000390. Nah, hari ini mari kita persiapkan hati untuk memberikan persembahan. Dan di minggu yang pertama, mari kita bawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Ada 3 prinsip kebenaran yang harus kita sama-sama Army of God tahu. Yang pertama, mari jadikan Tuhan itu adalah prioritas hidup kita. Saat kita mendapatkan income, mari kita prioritaskan Tuhan dengan cara memberikan persembahan persepuluhan. Yang kedua adalah perpuluhan bicara soal ketaatan kita kepada Dia. Dan yang ketiga bicara soal iman, di mana Tuhan yang akan memberikan kepada kita masa depan yang gilang gemilang. Tuhan yang akan memberkati kita karena Dia adalah sumber berkat. Dan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan baik perpuluhan dan persembahan lain-lain, teman-teman langsung transfer aja atau kalian bisa scan QR Code ke nomor rekening dan barcode sebagai berikut ini. Nah, di Gereja Mawar Sharon Semarang juga kita sedang ada pembangunan gereja, kita sedang renovasi gereja dan kita sama-sama nggak sabar untuk cepat-cepat menempati gereja kita yang baru, rumah kita yang baru. Maka dari itu buat teman-teman yang pengen terlibat di dalam penaburan gereja, silakan transfer ke nomor rekening sebagai berikut. Jangan lupa ya, dikasih keterangan penaburan Gereja Mawar Sharon Semarang dan tambahkan Rp1 di setiap nominal yang kalian akan transfer. Udah nggak sabar pengen ibadah? Mari kita sama-sama siapkan hati dalam doa. Tuhan, kami sebentar lagi akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami nggak akan tahan-tahan untuk melompat, kami nggak akan tahan-tahan untuk bersuka cita. Hari ini kami juga dengan excited mau mendengarkan firman Tuhan. Penuhi setiap kami, kenyangkan setiap kami ya Tuhan. Dan biar hari ini kami memperoleh kepenuhan. Setelah mengikuti ibadah hari ini kami memperoleh kepenuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami nggak sabar untuk ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Army of God. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam
kasih Tuhan buat mujizat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh terbatas kuasaku, pengharapanku seturut yang kulihat, hingga ku masuk ke hadirat-Mu. Kau tunjukkan duniamu, di mana batas sinar, mujizat adalah warna. Mujizat-Mu
Shalom Jemaat AOG, mari kita satukan hati di dalam berdoa. Sebelum firman Tuhan kita terima dan kita bisa kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kehidupan generasi mudamu ya Tuhan. Yang kau jagai, pelihara. Dan Tuhan punya rencana yang hebat, yang luar biasa. Engkau pegang setiap hidup generasi muda seperti anak panah itu di tangan pahlawan. Lawat setiap generasi mudamu ya Tuhan, berbicaralah. Lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar, urapi, berikan kami hikmat dan pengertian, bahkan lawat dan jamah setiap anak-anak muda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan haleluya, amin. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan generasi muda atau usia muda, Tuhan itu punya rencana yang hebat. Dia tidak tunggu kita menjadi tua, untuk bisa Tuhan itu menjadi partner atau kita dipilihnya menjadi partner atau mitra kerja. Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang hebat. Tadi saya teringat ketika berdoa bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada usia mudanya atau pada masa mudanya. Demikian juga dengan kalian, biarkan pahlawan itu Tuhan sendiri. Tuhan yang memegang hidup kalian di tangannya seperti anak panah yang siap dilesatkan, diluncurkan, tepat sasaran seperti yang Dia kehendaki. Dan hari ini Pastor Bernard beri judul khotbah adalah banyak karunia, tapi satu tujuan. Banyak karunia satu tujuan. Tahukah kalian bahwa Tuhan memberikan atau menaruh begitu uniknya karunia satu dengan yang lain, ditaruhnya dalam hidup kita. Bagian kita tentu saja bukan membuat karunia itu karena Tuhanlah yang membuat. Bagian kita adalah menemukannya, mengembangkannya, menggunakannya. Sehingga seperti anak panah tadi yang begitu tajam, bisa dilesatkan sesuai dengan sasaran-sasaran yang Tuhan kehendaki. Dan seperti tadi yang Pastor Bernard bilang bahwa tidak tunggu kita tua nanti. Tapi ketika kalian hari ini menjadi students, entah kalian sekolah di SMP, SMA atau kuliah sekalipun, generasi muda Tuhan bisa pakai hidup kita. Dengan caranya, dengan rencananya. Banyak karunia satu tujuan, mari kita lihat Roma 12. Kita perhatikan ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca satu atau dua ayat berhenti, lalu Pastor Bernard menjelaskan. Karena itulah cara kita merenungkan firman, sehingga kita mendapat sari-sari makanan rohani dari firman itu. Dan kita bisa terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, perhatikan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kalimat terakhir ayat 1 adalah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati tidak hanya berhenti di dalam kegiatan-kegiatan kita. Contoh misalnya ikut ibadah online atau CG online atau mau ibadah tatap muka atau onsite atau CG onsite. Tidak hanya terbatas mengenai hanya kegiatan atau rutinitas. Tapi ibadah yang sejati itu lebih dalam dari itu, generasi muda. Bukan berarti kegiatannya gak boleh, gak penting, harus. Ibadah harus, mau online mau onsite sama saja, hati kita harus haus dan lapar. Penulis Ibrani bahkan mengingatkan, hati-hati katanya dengan pergaulan buruk. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Bahkan dikatakan dalam Alkitab juga orang-orang meninggalkan ibadah atau perkumpulan atau persekutuan itu gak boleh. Persekutuan itu maksudnya bersekutu, ada komunitas rohani. Jangan ditinggalkan, kita perlu, kita butuh. Di gereja kita ada connect group atau CG, kita perlu itu. Tapi kalau mau berbicara mengenai ibadah yang sejati, ada dimensi yang lebih dalam hanya sekedar dibanding kegiatan di luar. Jadi kegiatannya tetap kita lakukan, tapi hal yang lebih dalam itu sebagai prinsip kita harus sadari, apa sih ibadah yang sejati? Kita baru dapat dikatakan beribadah dengan sejati kalau kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi ketika kita persembahkan tubuh kita buat Tuhan tentu saja,
itu adalah ibadah yang sejati. Bahkan tadi dalam ayat yang pertama Paulus berkata kan, demi kemurahan Allah. Tuhan itu Allah yang penuh kemurahan, dia bermurah hati. Jadi ketika kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup, itu bukan karena Tuhan itu mengabaikan kita, lalu senang kita menderita. Meskipun kadang-kadang penderitaan Tuhan izinkan terjadi, tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Hebatnya adalah ketika kita mempersembahkan hidup seolah-olah kita kehilangan kebebasan, kemerdekaan. Aku jadi gak bebas nih, orang Kristen kok gak enak ya. Jadi anak muda Kristen kok gak enak ya, jadi jemaat Tuhan kok gak enak. Kayaknya ini gak boleh, itu gak boleh. Nah kita cuma perhatikannya ini gak boleh, itu gak boleh. Tahu gak teman-teman, di balik kalau ada firman yang berkata gak boleh, misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta dan lain sebagainya. Kata jangan itu sebetulnya ekspresi cinta. Coba kalian ingat deh, kalau orang tua berkata misalnya jangan lupa belajar. Coba kita renungkan, mungkin simpel nasihatnya. Sering kita dengar, bahkan kita bosen. Alah papa mama pasti ngomongnya itu aja. Itu terus diomongi. Coba kita pikir hari ini. Kira-kira kenapa sih orang tua bilang kepada kita jangan malas atau jangan lupa belajar? Kenapa ya kira-kira? Pada akhirnya kita ketemu. Ternyata untuk kebaikan kita. Contoh misalnya jangan main game melulu online. Mungkin orang tua membebaskan kita, bolehlah main game tapi ingat waktu ya. Bahkan di China nih, anak mudanya dibatasi main game online. Seminggu kalau nggak salah cuma 3 jam atau berapa jam. Hanya weekend saja. Karena pemerintahan di sana melihat bahaya sekali nih. Kalau generasi mudanya pada game online lalu kemudian meninggalkan tanggung jawabnya, lupa waktu, bahkan mempengaruhi kondisi otak, bahkan mempengaruhi kondisi emosi seseorang. Makanya dibatasi oleh pemerintahan di China kalau kita mengikuti berita. Tapi kembalilah, itu kan negara ya, bukan negara kita juga. Tapi kalau kembali di ruang lingkup keluarga kita saja. Orang tua kita mengingatkan, nah jangan terus main game online. Atau nontonlah video YouTube dan lain sebagainya. Kenapa ya? Kira-kira kita renungkan kenapa ya? Banyak hal. Bisa saja kita keasikan bermain lalu mengabaikan hal-hal yang penting. Contohnya buat student, buat pelajar, buat mahasiswa tentu saja hal yang penting salah satunya adalah pelajaran kita, studi kita. Atau mungkin merusak mata kita. Karena kita terus dengan gadget. Atau badan kita jadi gak sehat karena kita bungkuk terus badannya. Atau gak kena sinar matahari atau kurang aktivitas fisik. Ternyata kalau kita renung-renung, iya ya sebetulnya nasihat orang tua itu ya buat kita juga. Tahu gak teman-teman, gak selamanya orang tua itu akan hidup dengan kita. Bukan berarti yang tua lebih cepat meninggal, kalian yang lebih muda lebih belakangan meninggal. Ya enggak juga, ada juga sih orang-orang yang meninggal di usia muda. Meskipun kebanyakan orang yang lebih tua akan lebih cepat dahulu meninggal. Tapi sadari satu saat orang tua itu tidak akan bersama dengan kita. Makanya orang tua nasihati. Karena orang tua sadar satu saat mereka gak bisa menjagai kalian 24 jam. Mumpung kalian masih di rumah, mumpung kalian masih bisa dinasehati, mumpung masih bisa dikasih tahu. Bahkan Alkitab kita mengajar begini. Lebih baik anak kita, ini buat orang tua ya, tapi biarkan kalian ngerti nih nasihat Alkitab buat orang tua. Didiklah anak kita, bahkan pukullah dengan rotan, bukan berarti kekerasan ya, pakai tongkat, pakai rotan. Itu simbol bahwa tegur dengan keras. Karena dengan demikian kau sedang menyelamatkan mereka. Bahkan ada ayat-ayat tertentu menyelamatkan mereka dari dunia orang mati. Maksudnya gini loh, satu saat kalau orang tua mungkin gak ada. Atau kalian mungkin kuliah atau sekolah di luar kota, di luar pulau, bahkan luar negeri. Orang tua jauh gak bisa nasihati. Teman-teman mungkin yang nasihati. Kadang nasihat teman atau dunia itu bisa nasihati keliru loh. Dan kita mungkin jadi orang yang gak tahu sopan santun. Kita gak bisa bertanggung jawab. Orang lain yang akan tanda petik menghajar kita. Dan kalau orang menghajar kita, itu hajarannya kita gak tahu karena penuh kasih
atau penuh kebencian, atau ingin memanfaatkan kita. Tapi orang tua, mereka menasihat kita untuk hal-hal yang baik. Sama juga ketika Yesus atau Tuhan atau Alkitab kita, ketika berkata-kata jangan begitu, bukan berarti untuk membuat kita itu kehilangan kebebasan. Sama orang tua ketika menasehati jangan untuk kebaikan, sama juga Tuhan, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan berbicara jangan itu, karena Dia sangat-sangat mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Jadi kalau kita kembali mempersembahkan tubuh kita, jangan melihatnya, aduh saya anak muda orang Kristen kok jadinya gak enak, yang gak boleh ini, gak boleh itu. Jangan melihatnya gak boleh ini, gak boleh itunya. Pasti ada maksud yang baik di balik itu. Paulus berkata menasihatkan demi kemurahan Allah. Jadi bukan karena Allah kejam punya rancangan jelek, tapi karena Dia bermurah hati. Dan kita bisa menemukan kebaikannya ketika kita bawa hidup kita, tubuh kita di mezbah Tuhan, di altar Tuhan. Kita berkata, di altar Tuhan tuh di mana sih altarnya? Ketika kita berdoa begini, Tuhan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Atau Tuhan, aku mau ikuti firman-Mu. Atau aku mau taat ya Tuhan. Pakai aku meskipun aku masih student. Nah itu maksudnya mempersembahkan tubuh atau hidup. Lalu tubuh kita akhirnya tidak dipakai untuk hal yang sembarangan. Karena ada pilihan, kita mau hidup di dalam dosa, ngikuti daging kita pengennya malas, pengennya berontak, pengennya terikat pornografi, pengennya berbuat jahat. Itu daging kita, tubuh kita. Dan Paulus mengajar bawa atau persembahkan tubuhmu. Sebagai persembahannya apa? Ada 3 dimensi katanya, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang hidup berarti mumpung kita masih hidup di dunia ini. Mumpung ketika kita masih bernafas. Satu saat kan semua manusia akan meninggal dunia. Cepat atau lambat. Kalau sudah meninggal dunia sudah terlambat. Yang hidup artinya mumpung kita masih hidup. Masih tinggal di atas muka bumi. Ayo persembahkan tubuh kita. Bukan hanya yang hidup. Tetapi dimensi yang kedua adalah yang kudus. Kudus juga di dalam arti lain adalah set apart atau dipisahkan. Kudus artinya tak bercacat, tak bercela, tak bernoda. Ya tubuh kita masih hidup, kita persembahkan untuk Tuhan, betul. Tapi dimensi yang kedua, jangan lupa. Di dalam kualitas yang kudus, yang bersih, yang murni. Mungkin kita berkata Pastor Bernard, tapi saya masih kadang jengkel, marah, pahit, kecewa, minta pertolongan Tuhan. Apalagi kita yang ngerti kalau hal-hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita berkata Tuhan bantu supaya sungguh-sungguh aku bisa ikut Tuhan. Ini loh Tuhan, kadang-kadang aku masih ngomong kotor. Masih ngomong kurang ajar. Ini loh Tuhan, kadang-kadang aku masih emosional, gak nurut. Nah kalau kita menyadari begitu, kita berkata dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan bantu. Supaya aku bisa ya Tuhan berjalan seturut rencana dan kehendak-Mu. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kita persembahkan tubuh kita bukan hanya hidup, tapi kudus. Memang bukan dengan kekuatan kita. Kalau dengan kekuatan kita stres. Karena seringkali kita gagal lagi, jatuh lagi, gagal lagi, jatuh lagi. Oleh karena itu minta pertolongan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Dan kita juga bisa cerita kepada pemimpin rohani kita. CGL kita, coach kita, TL kita. Untuk minta dibimbing, dituntun, didoakan, dikuatkan. Supaya kita juga gak lemah. Supaya kita tahu ada orang-orang yang mendukung kita. Dan dimensi yang ketiga adalah yang berkenan kepada Allah. Berkenan berarti sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi 3 dimensi ini, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Barulah itu ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya sekedar kegiatan kita. Oh aku sudah ibadah sejati ketika ikut ibadah online atau ibadah onsite.
Aku nyanyi, memuji Tuhan, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Setelah itu dengar firman, setelah itu selesai. Aku sudah melakukan ibadah sejati? Enggak. Ibadah sejati itu lebih dalam daripada itu. Ketika kita bawa hidup kita, tubuh kita, kita berkata, Tuhan, pakai aku seturut rencana kehendak Tuhan. Tuhan, aku masih muda, masih banyak kelemahan. Tapi aku mau ya Tuhan. Tuhan tolong aku, mungkin masih jatuh bangun dalam dosa, masih lemah ini dan itu. Tapi aku mau. Nah itulah ibadah kita yang sejati. Dan Alkitab menuntun kita. Membawa kita ke dalam pengertian yang demikian. Karena saya yakin satu persatu kalian unik di tangan Tuhan, di mata Tuhan. Tuhan punya rencana yang spesifik. Sesuai dengan karunia. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu tadi Pastor Bennett berkata judul khotbahnya adalah banyak karunia tapi satu tujuan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa, serupa itu jadi sama. Jadi sama caranya gimana ketika kita mencontoh orang lain. Jadi gini loh teman-teman, gak semua orang itu kita bisa contoh. Hati-hati siapa yang kita contoh atau siapa yang kita tiru. Jangan sampai kita mencontoh atau meniru orang yang keliru. Kita lihat orang itu kok males-malesan, aku tiru ah. Aku lihat orang itu main game terus, aku tiru ah. Aku lihat orang itu kurang ajar sama guru, sama orang tua, sama dosen, aku ikutlah. Aku lihat temanku aja gak aktif di gereja, aku ikut. Nah perhatikan, jangan ikut-ikut sembarangan. Jangan sembarangan ngikutin teladan orang. Karena tidak semua teladan itu baik. Oleh karena itu Paulus berkata dalam Roma tadi 12 ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kita anak Tuhan orang Kristen berbeda. Bukan berbeda jadinya aneh. Pakaian kita aneh, gaya rambut kita aneh, cara ngomong kita aneh, enggak. Pada umumnya anak muda ya begitulah. Penampilannya mungkin, kata-katanya. Tapi yang membedakan apa? Kualitas di dalam hati. Contoh misalnya kita gak sembarangan dalam pakai waktu. Kita gak mau ikut-ikutan orang lain lakukan dosa. Kita mau melayani, kita mau dipakai Tuhan. Gak egois hanya memikirkan diri sendiri. Nah itulah maksudnya kita gak serupa dengan dunia. Karena gak semua di dunia ini menunjukkan teladan kehidupan yang baik. Bahkan kita perlu pilih-pilih dan pilah-pilah. Bukan berarti kita nganggap remeh orang, lalu kita gak mau berteman. Kalau mau berteman sih boleh dengan banyak orang, dengan siapa saja. Tapi kalau mau bersahabat, orang yang dekat, perhatikan cara hidupnya, perhatikan prinsipnya. Karena ingat, satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Apalagi kalau jelas-jelas kalian tahu, cara hidup orang itu gak kenal Tuhan. Orang itu gak sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang itu jatuh bangun di dalam dosa. Orang itu justru gak mau nurut kepada Tuhan, jangan ikuti teladan yang kayak begitu. Itu bisa menghancurkan, bisa mengacaukan kita. Kalau mau tiru, kalau mau contoh, tirulah orang-orang yang betul-betul hidupnya takut akan Tuhan. Tirulah orang-orang yang betul-betul mengerti firman, yang betul-betul hidupnya dikerjakan dengan baik. Di keluarga dia jadi anak yang baik, maksudnya baik itu artinya dia berusaha melakukan yang terbaik bagi orang tuanya. Di sekolah, di studi, dia pun berusaha mengerjakan studinya dengan segenap hati. Dalam pelayanannya pun sama, dalam kesehatannya pun sama. Dia usahakan yang terbaik. Itulah maksudnya. Tiru atau pilihlah teladan-teladan yang tepat, yang baik. Yang Tuhan kehendaki supaya kita bisa berjalan dengan tepat. Karena orang-orang di sekeliling kita akan sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita keliru, kalau kita salah, nanti bahayalah kita. Karena ingat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau dibalik berarti pergaulan yang baik membangun kebiasaan yang baik.
Tapi berubahlah, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dipakai kata transformasi. Ada sebuah perubahan transformasi. Oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sering dipakai kata metanoia di sana. Kenapa harus berubah dulu akal budi atau pikirannya? Iya. Karena ketika pikiran dan hati berubah, maka tindakannya pun berubah. Jadi bagaimana cara merubah tindakan kita? Sesederhana ini. Pikiran dan hati kita perlu berubah dulu. Berubahnya gimana caranya Pastor Bernard? Ketika kita merenungkan firman, ketika kita tahu firman, ketika kita mengerti kebenaran, lalu akhirnya pikiran kita berubah, hati kita berubah. Firman Tuhan misalnya mengajar kita harus menjadi orang yang setia, orang yang rajin. Karena Alkitab kita mengajar mengenai orang yang setia perkara kecil, dia akan setia perkara besar. Orang yang benar perkara kecil akan benar dalam perkara besar. Maksudnya apa? Ketika kita setia, akhirnya dalam hati dan pikiran kita belajar, iya ya, ternyata selama ini aku gak setia. Selama ini aku gak konsisten, aku gak disiplin. Padahal Alkitab kita mengajari kita perlu setia. Nah karena kita sudah dikasih tahu dengan firman, kita perlu setia. Hati dan pikiran kita tahu setia. Akhirnya dalam tindakan kita pun kita menjadi orang yang setia. Contoh yang lain misalnya Alkitab kita mengajar untuk kita mengampuni, untuk kita mengasihi. Padahal dulu sih kita orangnya pendendam. Teman kita berbuat salah, teman kita menyakiti kita, kalau bisa kita balas. Bahkan balasnya membuat dia jauh lebih menderita daripada dia membuat kita menderita. Dulu kita begitu. Tapi setelah tahu firman Tuhan, enggak ya. Ternyata Tuhan mengajari kita untuk kita mengampuni. Bahkan satu ketika murid Yesus yang namanya Petrus tanya, Guru, berapa kali kami harus mengampuni? Apakah 7 kali? Yesus berkata enggak. 70 kali 7 kali, 490 kali maksudnya bukan. 7 itu sebuah angka kalau menurut orang Yahudi, sesuatu yang sempurna atau sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Mungkin dulu kita orang emosional, orang yang suka membalas. Ketika gak terima diperlakukan tidak adil, kita membalas dengan lebih jahat. Akhirnya Alkitab kita memperbaharui akal budi kita. Mengajar, jangan ya, kalau orang berbuat jahat, justru yang kamu harus lakukan adalah mengasihi dan mendoakan. Oh jadi kita belajar. Atau dulu mungkin kita orang yang pelit, gak mau berbagi. Tapi kalau teman kita ulang tahun, teman kita traktir, kita pasti hadir. Tapi begitu teman kita membutuhkan kita gak nongol. Kita pura-pura gak dengar, kita pura-pura cuek. Mungkin dulu kita orang yang demikian. Tapi Alkitab mengajar kita perlu memperhatikan orang lain. Kita diajar memberi dan melayani. Perhatikan itu merubah pikiran kita. Akhirnya kita menjadi seseorang yang mau melayani. Kita menjadi seorang yang berbuat baik, tidak egois. Itulah maksudnya teman-teman. Berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Kenapa akal budi dengan hati dulu yang harus berubah? Karena perubahan yang dari dalam akan membawa kita, akan menghasilkan perubahan yang tetap atau yang langgeng atau perubahan yang lama. Tapi kalau kita berubah atau bertindak sesuatu karena terpaksa, atau dipaksa seseorang, atau disuruh seseorang, atau karena sungkan sama seseorang. Perhatikan, perubahan itu pasti gak lama. Contoh misalnya kita disuruh tadi rajin belajar sama orang tua. Kita gak ngerti manfaatnya. Kita gak ngerti, gak masuk tuh dalam hati dan pikiran kita gak masuk. Kenapa sih harus rajin belajar? Perhatiin. Dinasehatin aja baru mau. Ketika dimarahin baru mau. Besok sudah lupa. Karena asik dengan kesibukan sendiri. Tapi kalau kita mengerti dari hati dan pikiran, kenapa sih belajar itu penting ya? Kenapa sih lakukan ini dan itu tuh perlu? Kalau kita ngerti berubah dulu akal budinya, tinggal tindakan itu gampang nanti mengikuti. Jadi jemaat AOG, Paulus mengajar kepada jemaat di Roma dan hari ini Pastor Bernard memberitakannya kepada kalian.
berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah di sana dibuat 3 jenis atau dibuat 3 klasifikasi yang membuat kita akhirnya mengerti kedalaman 3 dimensi itu. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kehendak Allah pasti baik. Meskipun yang baik belum tentu kehendak Allah loh. Tapi kalau kehendak Allah, kita berbicara kehendak Allah, pasti sesuatu itu baik. Tapi kehendak Allah juga adalah sesuatu yang berkenan kepada Allah. Atau sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan kehendak Allah pasti yang sempurna. Yang sempurna itu berarti betul-betul tepat sasaran. Sampai tuntas juga, sempurna juga artinya sampai tuntas, sampai selesai. Jadi kalau kita mau jadi anak muda yang ngerti kehendak Allah, perhatikan kehendak Allah itu pasti yang baik. Kehendak Allah itu pasti yang berkenan kepada Dia. Kehendak Allah itu pasti yang sempurna, tepat sesuai dengan sasaran, sampai tuntas, sampai selesai. Ayo jadi anak muda yang kayak demikian. Karena dengan begitu kita tahu bahwa hidup kita ini benarnya gak sia-sia. Hidup kita ini gak sia-sia. Tuhan mau betul memakai kehidupan kalian sebagai generasi muda. Beri dirimu, persembahkan tubuhmu, berubah oleh pembaruan akal budi. Sehingga bukan hanya dipaksa dari luar, bukan karena tertekan kita berubah dari luar. Ya sudahlah kalau aku gak nurut, aku dicereweti orang tuaku. Ya sudahlah kalau gak nurut, aku dicereweti sama pemimpinku. Enggak, perubahan itu karena dari dalam. Kita memahami di pikiran dan di hati, iya ya. Ternyata Tuhan itu begitu mengasihi, aku mau. Pastor Bernard jadi teringat dulu ketika Pastor Bernard pun mau melayani Tuhan, belum jadi full timer waktu itu, masih kuliah. Belum jadi pendeta, masih student. Pastor Bernard mau melayani itu karena apa? Karena dalam hati Pastor Bernard merasa Tuhan itu baik banget. Karena Pastor Bernard merasa Tuhan itu betul-betul ya, gak pernah ninggalkan. Pastor Bernard merasakan kasih Tuhan. Pastor Bernard ke gereja, Tuhan lawat. Pastor Bernard ke persekutuan atau ke komunitas waktu itu, Tuhan juga betul-betul menjamah, menuntun, menyertai. Pastor Bernard tahu dia gak pernah ninggalkan. Itu yang membuat Pastor Bernard terharu dan Pastor Bernard berkata, Tuhan gimana ya cara bersyukur sama Tuhan. Akhirnya Pastor Bernard mau melayani Tuhan. Perhatikan, karena kesadaran dalam hati dan pikiran lah yang membuat Pastor Bernard sampai hari ini pun masih mau melayani. Bukan hanya sekedar karena dikasih kepercayaan dari orang lain. Tapi dari hati, karena mengerti. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Aku mau membalas kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga muncul kerinduan yang demikian, doanya Pastor Bernard juga. Setiap jemaat AOG kalian pun mengalami hal yang sama. Ketika firman diberitakan, ketika kalian baca Alkitab, ketika saat teduh pribadi. Akhirnya firman itu merubah akal budi dan pikiran kita. Sehingga kita mengerti dengan tepat kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sempurna itu tepat sasaran sampai tuntas, sampai selesai. Itu yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Lalu perhatikan ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Firman Tuhan berkata, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Apa maksudnya kita gak boleh punya visi atau mimpi ya? Visi atau mimpi itu kan tujuan di masa depan atau cita-cita. Bukan berarti gak boleh punya visi atau mimpi atau tujuan atau cita-cita. Harus justru. Generasi muda harus tahu kalian mau jadi apa. Kalian mau menggeluti profesi yang seperti apa. Kalian punya talenta apa, karunia apa. Pastor Bernard berdoa malah berharap generasi muda mengerti itu. Yang belum kuliah kalian mengerti nanti mau kuliah apa. Yang sudah kuliah nanti sebentar lulus mau kerja apa. Pastor Bernard sih berharap kalian generasi muda ngerti.
Kalau nggak ngerti bisa tanya orang tua, tanya pemimpin atau tanya sahabat, tanya guru, dosen juga membantu kita. Pokoknya tanya orang yang lebih berpengalaman dan jangan lupa juga berdoa pastinya. Tapi maksud Paulus jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi, itu maksudnya adalah jangan kita itu sombong atau jangan kita itu minder. Atau melampaui hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan sehingga akhirnya kita sendiri jadi takut. Kita sendiri jadi gak yakin Tuhan itu betul menyertai kita gak ya? Tuhan mau pakai hidup kita gak sih? Nah itu maksudnya. Jadi kita itu bisa sombong itu dua arah ya. Bisa sombong ke atas, sombong ke bawah. Maksudnya apa sih? Sombong ke atas itu betul-betul kita angkuh. Kita merasa hebat. Kita merasa tanpa orang lain juga bisa. Tanpa Tuhan gak perlu Tuhan-Tuhanan. Nah hati-hati. Kesombongan itu awal kejatuhan, kehancuran. Tapi kita juga bisa sombong ke bawah. Sombong ke bawah itu apa sih? Maksudnya minder. Gak yakin. Gak percaya bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Gak percaya Tuhan tuh sayang sama kita. Gak yakin kalau Tuhan mau pakai hidup kita. Gak yakin kalau Tuhan itu betul-betul mengasihi dan Dia sudah memberikan karunia-karunia di dalam hidup kita. Jangan juga minder. Orang yang minder juga bahaya loh. Setiap talenta, setiap kekuatan, setiap karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Orang itu betul-betul bisa mengabaikan, bisa menganggap tidak ada. Padahal Tuhan sudah kasih loh. Dan kalau orang gak nemukan karunianya, orang itu bisa merasa gak berguna gitu. Orang gak berguna itu biasanya cepat menyerah. Cepat putus asa. Gak kuat menghadapi tantangan, gak kuat menghadapi masalah. Pengennya lari, pengennya sembunyi, pengennya menghindar. Jangan-jangan ada di antara kalian juga yang begitu. Kalau kalian senang menghindar, merasa minder, gak yakin, akhirnya gak percaya diri. Kita sudah betul-betul gak percaya sama Tuhan. Jadi pastikan kita kenal Tuhan, Dia memberikan karunia. Dia menuntun kita, Dia mau memakai kehidupan kita. Itu maksudnya jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Baik ke atas kita sombong, kita angkuh, kita merasa gak perlu orang lain. Atau kita ke bawah. Kita saking minder, saking malunya, kita bahkan gak yakin Tuhan tuh sayang sama kita. Atau orang tua kita gak sayang sama kita. Padahal orang tua kita itu sudah tunjukkan perhatiannya. Komunitas gak peduli dengan kita, kita abaikan mereka semua. Bahaya loh, baik sombong ke atas maupun sombong ke bawah itu bahaya. Dua ekstrim itu bahaya. Membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu buat kalian yang merasa minder, tahu gak kalian itu diciptakan dengan unik, dengan spesial. Satu persatu. Bahkan kita tahulah fingerprint atau sidik jari kita aja gak ada yang sama. Bayangin gimana cara Tuhan buatnya. Ya gak usah kita bayangin begitulah. Karena Tuhan juga ajaib. Kalau kita bayangin begitu kita pun bisa stres sendiri. Gimana ya cara Tuhan ngukir satu-satu ya. Ya setidaknya jadi pengetahuan kita. Betapa hebatnya Dia dan betapa lemahnya kita. Mikir sidik jari saja kita harus diukir satu-satu aja susah kok. Tapi bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil. Kita tahu cerita soal itu, sidik jari yang berbeda satu dengan yang lain. Berarti memang kita itu spesial Tuhan ciptakan. Unik sekali. Satu dengan yang lain Tuhan punya rencana yang spesifik. Satu dengan yang lain Tuhan punya tujuan yang indah, yang mulia. Satu dengan yang lain Tuhan desain begitu rupa. Oleh karena itu jangan minder ya bagi kalian yang minder. Yakin bahwa Tuhan mengasihi. Yang kedua, yakin bahwa Tuhan kasih karunia. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan itu mau pakai hidup kalian. Gak biasa-biasa Tuhan mau pakai itu, hidup kita itu hebat. Kenapa seringkali kita yang jadi gak hebat? Ya karena kita memilihnya demikian. Kita merasa Tuhan gak pakai kita, kita merasa Tuhan gak sayang. Tuhan gak peduli, orang lain Tuhan sayangi. Kalau aku sih kayaknya gak dipedulikan, jangan merasa begitu. Atau jangan sombong ke atas, angkuh, sombong. Merasa semuanya adalah karena kehebatan, kepandaian. Ini loh aku yang spesial, enggak. Semua orang spesial di mata Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasehati.
Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Menurut ukuran iman, maksudnya gimana sih? Kita lihat ayat berikutnya. Ternyata ukuran itu adalah Tuhan kasih karunia yang berbeda-beda. Itu loh maksudnya, jangan iri lihat karunia orang lain. Jangan minder lihat karunia orang lain. Justru PR kita bukan minder, bukan iri, bukan membandingkan dengan orang lain. Temukan karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu tugas kita. Orang lain punya prosesnya, orang lain punya caranya Tuhan menjamah. Orang lain punya waktunya tersendiri. Kita juga punya waktunya tersendiri, proses dari Tuhan. Jadi ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Menurut ukuran iman, lihat ayat yang keempat. Paulus menjelaskan kembali, Alkitab kita menjelaskan lebih dalam. Sebab sama seperti satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Maksudnya ukuran iman tuh gimana sih? Tugas fungsi kita, karunia kita beda-beda. Kalau kita lihat tubuh kita, tangan kita ada fungsinya. Ya sederhana kan, tangan kita itu kita tahulah sehari-hari untuk mengambil, untuk mengangkat, untuk gendong, untuk nulis, banyaklah hal yang kita lakukan dengan tangan. Kita tahu kan tangan kita beda fungsinya dengan kaki kan. Kaki untuk apa? Untuk nendang, jangan menendang orang lain tapinya. Kaki untuk berjalan, kaki untuk melompat. Kita tahu kan, itu mah biasa Pastor Bennett, betul. Itu loh Tuhan mau jelasin, Alkitab mau jelaskan, sama seperti tubuh kita itu punya fungsi berbeda. Kita lihat orang lain juga fungsinya beda satu dengan yang lain. Jadi jangan iri lihat orang lain, jangan berpikir lebih tinggi maupun sombong maupun minder. Belajar sama orang lain boleh dan harus. Tapi Tuhan punya proses tersendiri dengan kita. Sama seperti kaki gak bisa menggantikan tangan, tangan gak bisa menggantikan kaki. Meskipun dipaksakan sih bisa, jalan pakai tangan ya bisa, tapi kan dipaksakan. Atau karena kondisi tertentu, atau karena hanya untuk akrobat saja. Atau karena mungkin cacat, maaf mungkin ada yang cacat kakinya sehingga jalannya harus pakai tangan. Tapi pada prinsipnya, pada awalnya Tuhan menciptakan semua ada fungsinya. Ya telinga kita tahu untuk mendengar lah, Pastor Bennett kita juga tahu mata untuk melihat. Tapi itulah maksud Tuhan. Sama seperti tubuh kita. Mata kan gak bisa jadi telinga, telinga kan gak bisa jadi mata. Mata gak bisa jadi hidung, hidung gak bisa jadi mulut, mulut gak bisa jadi terus dan lain sebagainya. Semua anggota tubuh kita itu unik, spesial Tuhan ciptakan. Demikian juga dengan kalian. Itu maksud Paulus, jangan memikirkan jauh lebih tinggi. Jangan bandingkan, jangan iri sama orang lain. Nanti kitanya minder. Kitanya merasa gak berharga, padahal seperti tubuh mungkin orang lain fungsinya tangan, kita fungsinya kaki. Ibarat begitu. Ayat yang kelima, Paulus selanjutkan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dengan pakai gambaran tubuh atau analogi tubuh, kita juga bisa paham dan mengerti. Satu dengan yang lain kita berbeda. Satu dengan yang lain kita unik. Satu dengan yang lain Tuhan kasih karunia yang berbeda. Ya ada juga sih karunia yang sama juga. Satu karunia yang sama Tuhan bisa kasih. Tapi maksudnya adalah kita punya prosesnya tersendiri. Tuhan mau pakai kita unik. Tuhan mau pakai kita spesial dengan caranya. Itu maksudnya. Izinkan dia bekerja di tengah-tengah kita. Sama seperti satu tubuh anggotanya juga banyak. Tapi masing-masing anggota punya fungsinya sendiri. Kalau kalian dilahirkan ke atas muka bumi, kalian kenal Tuhan sejak muda, kalian dengarkan khotbah ini, itu tandanya, itu bukti Tuhan mau pakai hidup kalian. Jangan ada seorang pun di antara kalian yang merasa minder, aku gak bisa apa-apa. Bukan gak bisa apa-apa, tapi lebih tepatnya kalian belum menemukan apa-apa. Sehingga kalian bisa menjadi siapa. Bukan gak bisa apa-apa, aku ini siapa? Gak ada orang pandang aku, enggak. Cuman mungkin kalian belum menemukan apa-apa atau karunia-karunia yang Tuhan kasih. Orang lain sudah menemukan terlebih dahulu. Orang lain sudah mengembangkan terlebih dahulu.
Kita mungkin lebih terlambat dibandingkan orang, tapi bukan akhir segalanya. Selama hidup kita, selama kita masih bisa bernafas, kita masih Tuhan percayakan kehidupan di atas muka bumi. Berarti belum ada yang telat, belum ada yang terlambat, belum ada yang terlanjur. Tuhan masih mau berkarya. Ayat yang ke-6, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Lalu ayat 6b sampai 8 itu menjelaskan karunia apa saja yang ada. Tapi sebelum kita lihat karunia satu persatu, ayat yang ke-6, demikianlah karunia berlain-lainan sesuai dengan kasih karunia. Jadi siapa yang kasih karunia itu Tuhan. Kenapa Tuhan kasih? Pasti ada maksud. Makanya kalau kita langsung iri lihat orang lain punya talenta, punya karunia, punya kelebihan, rugilah kita, rugilah juga kerajaan sorga. Karena kita jadi gak berfungsi. Jadi siapa yang kasih Tuhan? Kenapa Tuhan kasih? Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan punya rencana? Pasti ada sesuatu yang perlu kita selesaikan yang orang lain gak bisa selesaikan. Oleh karena itu setiap kita unik. Setiap kita spesial. Lalu ayat yang ke-6b, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Bernubuat itu apa sih? Bernubuat itu menyampaikan pesan Tuhan. Nubuat itu sesuatu menjadi pesan Tuhan apa yang akan terjadi di waktu mendatang. Atau janji Tuhan. Contoh misalnya ketika kita berdoa, tiba-tiba diingetin teman kita, teman sekolah. Tiba-tiba kita diingetin, misalkan dia lagi menyerah dengan studinya. Mungkin kita diingetin itu aja ketika doa. Ketika ketemu di sekolah atau ketika kita kontak dia di kampus, kita bisa ingetin, kamu jangan nyerah ya, Tuhan itu sayang. Sesederhana itu nubuat itu. Jika karunia untuk melayani, ayat 7, baiklah kita melayani. Melayani itu apa sih? Misalkan kita bantu orang lain. Kita bukan hanya kita lihat diri kita sendiri. Melayani berarti memudahkan orang lain, membantu orang lain, mempermudah. Tapi itu saja bukan mempermudah ketika ujian, itu dosa. Sehingga ketika orang lemah, orang juga merasa dikuatkan dengan apa yang kita lakukan. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ada orang-orang tertentu kalau ngomong, kalau ngajar itu bisa dengan jelas, sistematis, teratur. Kasih langkah-langkahnya 1, 2, 3. Kita bisa ngajar orang lain. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Ada orang-orang yang senang menasihati. Dan nasihatnya itu jadi penghiburan, jadi kekuatan. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Ada yang suka memberi, ngasih ini, ngasih itu. Ya jangan dimanfaatkan juga kalau teman kita begitu. Karena dia betul-betul punya kemurahan hati. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Dia bisa ngatur. Dia bisa kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu ya. Dia bisa mengelola dengan baik. Lalu siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Orang-orang yang murah hati harus melakukan dengan penuh sukacita. Jangan terpaksa. Segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Nah itulah yang Tuhan mau. Ingat banyak karunia tetapi satu tujuan. Apa sih tujuannya? Untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Untuk menyenangkan hati dia selalu. Dari Roma 12 ini ada beberapa aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, persembahkan tubuh kita. Jangan untuk dipakai dosa. Tubuh kita, hidup kita itu sudah Tuhan tebus dengan darah yang mahal. Bawa menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Dia. Yang kedua, temukan, kembangkan, dan gunakan karunia yang Tuhan kasih. Ingat satu dengan yang lain kita berlainan, kita berbeda. Jangan iri lihat karunia orang lain. Kenapa Tuhan kasih orang lain karunia itu? Karena Tuhan punya rencananya. Kenapa Tuhan kasih karunia kita ini? Karena Tuhan punya rencana ini. Jadi temukan, tapi bukan hanya ditemukan, dikembangkan. Bukan hanya dikembangkan, digunakan. Setiap karunia yang berbeda-beda itu.
untuk satu tujuan. Dan yang ketiga tentu saja, selesaikan panggilan Tuhan atau rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Tadi kan ketika kita pakai karunia-karunia itu, kita kan sedang berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tapi jangan cuma di awal aja kita semangat. Sampai tuntas, sampai selesai, sampai sempurna. Tuhan menghendaki yang demikian. Kalau kita melakukannya, maka rencana dan kehendak Tuhan tidak berhenti. Kita menjadi partner mitra Tuhan. Banyak karunia yang Dia kasih kepada orang demi orang, kepada anak-anak Tuhan. Tapi satu tujuan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sejenak, renungkan firman yang baru saja kita dengar. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami menyadari Tuhan banyak karunia, tapi satu tujuan, untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan jangan lewatkan kami generasi muda, kami mau dipakai Tuhan. Tidak tunggu kami tua nanti, tapi sejak kami masih muda pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Dari awal katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi dari awal generasi muda-Mu, nyanyikan bersama-sama. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu,
taat dan setia kepadamu. Tuhan, kita sembah di oralada bersyukuri rananambo. Kami bawa hidup kami di altar-Mu Tuhan, jadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Pakai setiap hidup kami. Kiara lada bosyana mata karalana me. Kiora lada basyana mo. Kami bawa hidup kami di altar-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap karunia yang Kau beri. Biar kami temukan, kembangkan dan gunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pakai kami Yesus. Haleluya. Ya rananambo syakaralanambe. Terima kasih Tuhan Yesus. Oralanambo syana. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Masih dalam hadirat Tuhan, renungkan firman Tuhan sekali lagi yang baru saja kita dengar. Tak seorang pun tidak dikasihi Tuhan, semua kita dikasihi, disayangi. Tak seorang pun tidak diberikan karunia, talenta, kelebihan, kekuatan, tapi semua orang, semua anak muda diberikan karunia. Tak seorang pun Tuhan abai sehingga dia tidak punya rencana, tapi semua orang, semua anak muda Tuhan sudah rancang dalam blueprint atau cetak birunya Tuhan. Ada rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan mau kita berubah dulu oleh pembaharuan budi kita dengan nilai, dengan prinsip firman kita mengerti. Sehingga kita berubah bukan karena dipaksa orang, tapi kita menyadari Tuhan mengasihi. Kita menyadari Tuhan berikan talenta karunia Tuhan, kita menyadari Tuhan mau pakai hidup kita. Dengan kesadaran yang demikian, maka kita akan lebih mudah menemukan karunia, talenta, kelebihan, dan kita berkata, Tuhan pakai aku. Jangan iri lihat satu dengan yang lain. Setiap orang punya prosesnya. Setiap orang Tuhan punya spesifik panggilannya. Tapi Tuhan juga mau berurusan dengan kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu berapa banyak anak muda yang berkata, Tuhan, aku mau bawa hidupku sekali lagi di altar Tuhan. Jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Aku gak mau sia-siakan waktuku, hidupku Tuhan. Tapi mau menemukan setiap karunia. Banyak karunia tapi satu tujuan kami mengerti. Untuk menyenangkan hatimu saja. Kalau kau berkata demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu, izinkan Pastor Bennett berdoa. Tuhan, kau melihat generasi mudamu yang meletakkan tangannya di dadanya sebagai wujud penyerahan, wujud doa. Pakai setiap hidup mereka, jangan lewatkan satu pun dari kami. Secara unik Tuhan taruh kelebihan, karunia, talenta. Secara unik Tuhan tempatkan kami di lingkungan, di lokasi, di keluarga, di kampus, di sekolah. Kami tahu ada rencana dan kehendak Tuhan. Ajari kami untuk bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan itu. Dan hidup di dalamnya. Tidak iri, lihat orang lain, tidak menyalahkan situasi keadaan. Tapi kami mau satu persatu hidup kami berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan tak tunggu kami tua. Tak tunggu kami nanti sudah lulus sekolah, kemudian kerja, menikah. Enggak Tuhan, tapi justru dalam setiap fase hidup kami. Kalau kami hari ini student SMP SMA, Tuhan pakai juga. Kami mahasiswa Tuhan, tak angkatan baru masuk atau sudah angkatan akhir. Kami juga dipakai Tuhan, apapun fase hidup kami. Pakai setiap generasi muda dan urapi ya Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dadanya sebagai wujud penyerahan kepadamu saja. Datang kerajaan-Mu, menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan generasi mudamu. Tak seorang pun diabaikan, tak seorang pun dilewatkan dari pemakaian Tuhan. Pakai anak mudamu, besar di tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, katakan taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, kepadamu Tuhan. Bateraikan firman-Mu. Kami tahu Engkau mendengar doa kami. Biar kami menjadi anak-anak muda-Mu yang taat dan setia. Bukan hanya mengawali tapi mengakhiri segala sesuatu dalam anugerah Tuhan. Pakai kehidupan generasi muda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mau dipakai Tuhan dan selesai sampai akhir, katakan sama-sama. Haleluya. Amin. Pastor Bernard percaya setiap kalian dipakai Tuhan, dikasih karunia, jangan iri lihat satu dengan yang lain. Tapi maulah dipakai Tuhan sampai tuntas, sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Wah, siapa di sini Army of God yang diberkati dengan firman Tuhan yang sudah dibagikan? Mari kita sama-sama bergerak di dalam karunia Roh supaya hidup kita bisa memberkati banyak orang, menolong banyak orang. Amin. Dan hari ini saya mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online. Welcome home buat kalian semuanya. Dan saya rindu untuk berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita pengen bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita pengen berjalan bersama dengan Tuhan, langkah awal adalah mari kita mau imani dengan hati kita mau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Mari saya undang kalian yang belum pernah menerima Tuhan Yesus untuk berdoa. Kalian bisa ikuti doa saya, taruh tangan kalian di dada. Bapa yang baik, terima kasih buat segala hal yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Terima kasih saya hari ini boleh mendengar tentang firman-Mu. Saya boleh mendengar tentang Engkau. Dan hari ini saya mau memberikan hidup saya untuk Engkau ya Tuhan. Mulai hari ini saya mau berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini Tuhan saya mau mengakui setiap dosa-dosa yang saya sudah kerjakan, yang sudah saya lakukan. Sungguh biar melalui karya salib-Mu, dosa-dosa saya telah diampuni. Terima kasih ya Tuhan buat pengampunan yang begitu indah, pengampunan yang begitu mulia untuk setiap hidup saya. Terima kasih. Dan hari ini saya mau mengaku dengan mulut dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan, Sang Juru Selamat pribadi Yesus Kristus. Biar mulai hari ini bertahta dan pimpin hidup saya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Congratulations buat kalian yang baru saja didoakan. Jangan lupa untuk klik tombol link welcome home di atas supaya kalian bisa mengenal kami lebih lagi. Dan saya juga mau mengundang kalian untuk tergabung di dalam kelompok kecil yang kami miliki supaya engkau gak bertumbuh sendirian tapi kita bisa bertumbuh bersama-sama. Akan ada teman-teman yang akan support kalian, akan ada pemimpin yang akan mengayomi kalian. Maka dari itu ayo konekkan dirimu dengan Connect Group. Saya tunggu loh ya. Kalian join ke dalam kelompok kecil kami. Dan hari ini setiap Army of God dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dengan antusias. Hari ini terimalah berkat yang terbaik, berkat yang sejati yang datangnya dari Allah Bapa, datangnya dari Allah Putra, datangnya dari Allah Roh Kudus. Berkat yang unlimited, berkat yang sejati mengalir dalam hidup setiap jemaat Army of God dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Sampai ketemu lagi.